Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Nah, kali ini kita mau membahas tentang hapusnya perikatan secara hukum atau menurut KUH Perdata. Nah, ada beberapa macam, kemudian bagaimana penjelasannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight, menambah informasi bagi Anda semua yang mungkin saat ini sedang belajar hukum atau mungkin malah mengalami suatu permasalahan terkait dengan suatu perikatan hukum. Ya, kita masuk ke materi. Ya, yang pertama cara menghapus perikatan secara legal adalah dengan pembayaran pastinya, ya. Jadi dengan cara melunasi utang atau melakukan atau memenuhi prestasi dari isi perjanjian atau perikatan tersebut. Nah, ini pasti ini semua orang juga saya pikir tahu lah ya. Nah, cara yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsinyasi. Apa itu? Yaitu ketika kita debitur mau membayar utang tapi ditolak oleh kreditur. Nah, maka debitur bisa menitipkan pembayarannya ke pengadilan. Tentu yang dibayarkan sifatnya tunai dan nilainya harus sama dengan nilai utangnya ya, bukan sebagian utang seperti itu. Nah, dengan menitipkan ke pengadilan, maka utang itu bisa dianggap hapus atau perikatannya bisa dianggap hapus. Kemudian yang ketiga adalah novasi atau pembaruan utang. Ini contohnya adalah ketika A dan B katakanlah ya, A punya utang 1 juta kepada B gitu kan. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu tiba-tiba B sepakat, oh ya sudahlah kamu bayar saja utang saya nggak usah 1 juta tapi cukup katakanlah 500.000. Nah, atas informasi dan kesepakatan tersebut dibuatlah perjanjian baru yang menyatakan bahwa utang A yang awalnya 1 juta berubah menjadi 500 seperti itu dan dibayar oleh A, maka itu hilang utang yang lama ya. Kemudian perjumpaan utang. Nah, perjumpaan utang itu sering juga disebut dengan kompensasi. Contoh, di Januari ini A punya utang kepada B 1 juta. Seiring berjalannya waktu, ternyata B juga apa namanya butuh duit, kemudian dia pinjam A juga senilai 1 juta. Nah, karena utangnya sama-sama 1 juta dan dulunya memang A punya utang kepada B 1 juta, maka bisa dilakukan perjumpaan utang atau kompensasi sehingga utang A yang awalnya 1 juta kepada B sudah hilang seperti itu. Kemudian yang kelima, percampuran hutang atau convisio. Nah, ini contohnya adalah awalnya A punya utang sama B ya, 1 juta katakanlah. Kemudian di kemudian hari ternyata A menikah dengan B. Nah, akhirnya berdasarkan kesepakatan uh, dengan ikatan pernikahan maka bebaslah utang si A. Seperti itu. Jadi percampuran hutang. Kemudian pembebasan utang. Nah, pembebasan utang ini adalah eh, sebenarnya ya seperti kayak hapus hapus tagih aja, hapus utang. Jadi A punya utang kepada B 1 juta, terus B bilang sudahlah utangnya tidak usah dibayar, saya anggap lunas selesai tidak ada utang lagi. Nah seperti itulah gampangnya pembebasan utang. Kemudian nomor 7, musnahnya barang terhutang. Nah contohnya ketika debitur mendeliver atau mengirimkan prestasi berupa katakanlah entah dokumen, entah hasil pekerjaan atau apapun, nah kepada kreditur, kemudian tiba-tiba kreditur barangnya musnah gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah dianggap uh, dipenuhi prestasi, maka utangnya bisa lunas seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah batal demi hukum. Nah, batal demi hukum itu sebenarnya perikatan yang dibuat
kalau melanggar syarat dari 1320 terutama bagian 1 dan 2 ya kalau nggak salah. Nah, batal demi hukum itu contoh anak kecil di bawah usia dewasa tiba-tiba bikin perjanjian utang piutang. Nah, maka bisa dimintakan kepada pengadilan bahwa sebenarnya anak kecil ini tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Maka perikatan itu dikatakan hapus, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, berlaku syarat dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan ini kembali ke 1320. Jadi syarat-syarat apa saja yang dapat dibatalkan. Contoh, katakanlah perbuatan itu dilakukan mengandung unsur penipuan atau mungkin ada perbuatan melawan hukumnya di situ. Maka perikatan dapat dibatalkan. Nah, yang terakhir adalah daluarsa. Jadi ketika perikatan meminta salah satu pihak untuk memenuhi sesuatu, tapi karena ada alasan undang-undang dan yang lainnya tidak dapat dipenuhi karena adanya suatu waktu tertentu. Nah, maka karena faktor daluarsa tersebut, maka perikatan itu bisa batal. Nah, itu ada 10 ya cara atau mekanisme hapusnya perikatan secara hukum. Lebih detailnya sebenarnya ada di KUH Perdata. Itu saja dari saya. Katakanlah nanti ada yang mau ditambahkan atau mau dilengkapi, silahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.